kita akan buka ibadah kita ini, kita undang peristiwa yang melalui kegagalan kadang-kadang juga kondisi yang terjadi dengan kita. Komplit ya Pak sing menor. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai segala sekali. Jemaat yang dikasihi Allah, dengarkanlah nas pembimbing untuk minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan.
Lahirkan maafku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan kelemahanku. Aku senantiasa bertemu dengan dosa. Engkau terhadap supaya menyerahkan dalam pertemuan dalam dosa aku dikandung engkau berkenan akan kebaikan dan engkau memberikan kita Jemaat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal pertama ayat 11 sampai ayat 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari sebelumnya ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi pujian bagi kemuliaannya. Demikian berita pengampunan dan anugerah. Mari Bapak jemaat akan rumah dan gereja yang dengan salam amas. Meetingnya nggak mau masuk. Meetingnya nggak mau masuk. Bentar bunyi.
Jemaat kami undang bagi. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 105 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Bercakapkanlah perbuatannya yang baik. Berpeganglah di dalam namanya yang biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukuman. Demikian Hidup baru. Jemaat, kamu persilahkan duduk kembali. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak. Firman Tuhan menyapa kita di minggu atau bulan musik 26 Juli 2020 sesuai dengan topik Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tertulis
dalam kitab atau Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat 52, mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Saya lanjutkan membaca ayat 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengar lagu pujian dari Joyful, Masa Pengharapan.
Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekalipun di tengah suasana pandemi COVID pada masa ini sepertinya kita semakin ramai beribadah. Terima Tuhan, tanpa mengurangi sukacita juga buat ibu bapak, saudara yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Sebelum khotbah ini saya awali, ini yang terakhir saya, di minggu ini terakhir saya berkhotbah melalui mimbar ini. Sekalipun mungkin di acara hari Minggu masih ada naik lagi sebentar ke sini, bukan untuk berkhotbah, itu kira-kira. Ibu Bapak, karena kita harus melalui proses kehidupan. Gereja Tuhan harus mengalami proses sehingga semakin bertumbuh, semakin dewasa. Para pelayan Tuhan juga diharapkan memasuki proses itu ketika sudah mengiyakan menjadi hamba Tuhan. Seiring waktu apapun yang terjadi harus ditempuh, karena untuk itulah para hamba Tuhan diutus. Diharapkan ada kesetiaan dan ketekunan. Ini juga menjadi harapan dan doa bagi setiap kita. Kebetulan hari ini Ibu Gembala yang baru sudah hadir bersama kita. Tapi perkenalannya saya kira lebih dalam hari Minggu. Karena kebetulan beliau duduk ada di situ yang masih yang muda yang cantik, begitu kira-kira. Ibu Pendeta Yosefin, gitu. Kalau dulu pendetanya agak kencang-kencang ngomong, agak keras-keras, sangar. Ke depan pendetanya benar-benar berbicaranya juga lembut, hatinya juga lembut. Karena bisa jadi ada orang yang kencang berbicara tapi hatinya lembut. Atau ada yang lembut berbicara tapi hatinya sangat keras. Jadi saya bukan mau promosikan beliau, begitu saya dengar calon gembala jemaat, seorang perempuan ibu yang cantik. Secara jujur saya berterima kasih kepada Tuhan. Hari Minggu lah, pertegas ya Ibu ya, luar biasa. Sebenarnya saya rindu kemarin waktu persiapan bahwa Ibu Pendeta kita ini akan berkhotbah nanti sore, begitu kira-kira. Tapi karena ada 1-2 hal, sehingga saya tidak sempat membicarakannya, begitu kira-kira. Tadi mungkin kan nanti bisa ini melalui mimbar ini, kami bicarakan kepada jemaat juga. Saya kira tidak masalah ya. Sekalipun nama saya tertulis di situ, tidak masalah. Itu artinya pendeta itu satu. Sekalipun berbeda-beda pribadi. Saling memahami dan saling mengerti, saling mendoakan satu sama lain. Dan tidak mungkin saya akan mengatakan sama Bu Yosefin, Bu Yosefin, saya sudah 22 tahun 6 bulan jadi pendeta. Kamu itu masih di bawah 10 tahun. Mungkinkah begitu? Tidak mungkin. Karena orang yang masuk ke kebun anggur pada jam 9, jam 12, jam 2 siang, jam 3, sama.
diharapkan menjadi hamba-hamba yang rendah hati. Apapun yang dia lakukan, dia mengatakan, aku ini hamba yang terbatas. Bukan hamba yang telah berbuat banyak. Dan itu menjadi bagian dari tema kita di minggu ini. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Saya setuju dengan ungkapan dan tulisan di sini bahwa Tuhan itu bukan seperti tukang jam katanya. Yang begitu jam dibuat lalu dibiarkan berjalan begitu saja. Mau kehabisan baterai, mau apa, tidak peduli tukang jamnya. Kecuali ada yang membeli jam itu membawa nanti untuk diperbaiki. Tuhan itu membuat ciptaannya bukan dibiarkan begitu saja. Tuhan itu membuat ciptaannya dan menatanya dengan baik. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Bukan Tuhan yang hanya meninggalkan pekerjaannya, karyanya, begitu saja. Maka ketika bumi dicipta, saya kira kita sudah semua tahu, waktu dulu seperti saya kecil, ada liturgi kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak SD, bahkan di SMP masih ada maju ke depan dengan luar kepala mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi belum berbentuk kosong. Jadi tidak langsung ternyata begitu saja. Seperti yang kita dialami sekarang. Tapi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Ketika belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita, Tuhan tidak meninggalkan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat 3 dikatakan dan seterusnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, jadilah. Artinya Tuhan benar-benar mempersiapkan bumi yang diciptanya itu dengan baik, dari keadaan yang belum berbentuk dan kosong menjadi tertata rapi. Dan bahkan memiliki estetika. Tuhan cinta keindahan, semua dilihat baik setelah dicipta dengan teratur. Maka bumi itu berjalan dengan teratur, bahkan dengan planet-planet yang lain. Saya bukan ahli antariksa, tapi kalau dipikir-pikir bagaimana kalau bumi atau planet Mars, Jupiter, Venus lari dari relnya lah, rel. Apa yang terjadi? Kalau berbenturan satu sama lain, bagaimana kita di bumi ini? Kalau dipikir-pikir kita tinggal di bumi yang bukan terbesar, tapi terkecil juga, mungkin boleh kecil, sangat kecil dari semua isi jagat raya tata surya. Tapi justru di bumi yang kecil inilah kita ada. Kita yang dari debu tanah dicipta oleh Tuhan. Menjadi manusia yang memiliki rasa, hati, harapan, saling melayani satu sama lain. Wah, ini luar biasanya. Luar biasa. Tuhan tidak membiarkan bumi ini dan Tuhan tidak membiarkan kita juga. Tuhan tidak membiarkan gereja Paul Citra Grand. Nah ini. Sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dia tetap menyertai kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dia tetap ada berkuasa atas hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam hati kita pun Tuhan tahu.
Maka perumpamaan hari ini sangat banyak ini perumpamaan. Saya baca tadi luar biasa ini. Ini baru khotbah yang terbanyak perumpamaan sekaligus. Bagaimana menjelaskan ini? Begitu. Coba bayangkan perumpamaan tentang biji sesawi, ragi, baru harta terpendam, baru nelayan yang menyebarkan pukat. Wah, luar biasa. Khotbah hari ini, khotbah yang luar biasa. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan membuat perumpamaan itu kepada manusia? Yesus pernah menjawab seperti di khotbah minggu lalu, Matius 13 ayat 12 sampai 16, saya bacakan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Di sini kata kuncinya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Dalam ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Wah, ini mana kira-kira hati yang menebal? Apakah ini seperti sejenis penyakit lever ya? Karena dalam bahasa Ibrani hati itu levaki, lev dari itu kata love. Hati yang telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Waduh, gimana ini? Telinganya berat mendengar. Padahal telinga ini kan tulang apa namanya? Tulang rawan ya. Tulang yang ringan saja, tebal mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Wah, itu luar biasa. Latar belakangnya apa? Ternyata perumpamaan itu diberikan, ya biarkan sajalah orang yang mau mampus itu mampus sajalah. Kira-kira demikian. Mati sajalah dengan kebebalannya, ketidakmauannya mendengar. Ternyata itu tujuan perumpamaan yang diberikan. Dan Tuhan Yesus membuat analogi itu sehingga menjadi bahan perbincangan dan murid-muridnya bertanya dan kemudian dijelaskan dengan baik apa arti dari situ. Ibu Bapak, perumpamaan saat ini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu ibarat seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Saya lama berpikir ini biji sesawi. Dan dikatakan juga memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Saya setuju dengan ungkapan ini. Karena saya anak petani. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Gimana ini? Bijinya kecil. Kalau saya nanam sayur waktu itu, kalau yang namanya bukan sesawi-sawi, ini hanya cocok diiris-iris, dimasak dengan Indomie, kira-kira begitu. Mana mungkin burung hinggap ke sana. Tapi kok firman itu disebut burung-burung pun datang dan bersarang di sana. Saya penasaran bagaimana ini. Ternyata sekalipun memang sesawi yang disebutkan ini sayur, berbeda dengan apa yang saya pahami selama ini. Dan dalam Alkitab, dalam pemahaman umum juga disebut sesawi ini dengan nama Brassica nigra. Pohon tanaman yang dapat tumbuh, pohon tahunan yang dapat tumbuh dengan 9 kaki atau 3 meter. Begitu. Bijinya dapat menjadi rempah-rempah. Di India dipakai ini sekarang. Dan daunnya dipakai menjadi sayur-sayuran, di Ethiopia dipakai. Begitu kira-kira, berarti
hanya dari konsep pertanyaannya itu yang sama, tapi si sawinya sebenarnya berbeda dengan sawi yang saya kenal di dunia pertanian yang dimakan sekarang. Sehingga dia tumbuh sampai 3 meter dan burung-burung pun bersarang di sana. Kalau sampai bersarang burung berarti itu luar biasa ya. Biasanya burung pohon yang sangat tinggi tempat burung bersarang. Ini 3 meter, Ibu Bapak. Dan ternyata sesawi yang disebutkan di sini adalah dikatakan sangat sulit menemukan tanah yang tidak ditumbuhi olehnya. Berarti gampang tumbuh. Begitu kira-kira, begitu ditebar, begitu kira-kira. Jangan-jangan menjadi memang tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan liar, tapi ternyata berguna kira-kira begitu. Mungkin Ibu Bapak pernah ke Aceh, kalau saya sekali ke sana, kalau bersinggung tentang ganja, ya ganja itu bukan ditanam, tumbuh sendiri karena memang itulah tumbuhannya di situ. Begitu. Jadi dia gampang tumbuh. Dan dia jarang, sulit menemukan tanah di mana dia tidak tumbuh katanya. Wah, luar biasa ini berarti si sawi ini. Sama seperti pisang ya, kalau pisang dataran tinggi, dataran rendah, di mana-mana dia bisa bertahan. Berarti 3 meter. Kecil bijinya, tapi berdampak luar biasa. Lalu dikatakan, yang menceritakan perumpamaan juga kepada mereka hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Wah. Ragi itu biasanya memang kecil juga. 3 sukat. Katanya kalau 3 sukat itu tepung itu sekitar 30 kilo. Begitu kira-kira. Tapi raginya sangat sedikit. Diberikan dia bisa mengembangkan. Ini orang-orang yang membuat kue. Kembali lagi kue ini. Pasti mengerti bagaimana ragi ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan roti itu. Begitu luar biasa. Jadi dia bekerja secara tidak dapat kita lihat, tapi berdampak dia. Tapi kalau salah, ukurannya, takarannya bisa rusak. Kalau saya mengingat ragi ini teringat masih kecil, kalau kita selalu misalnya membuat ubi kayu, dipotong, dimasak dulu, baru dikeringkan sedikit, baru ragi itu dipecah-pecah seperti jamu, lalu dibalurkan ke ubi kayu itu dan dibungkus dengan baik sehingga menjadi tape yang enak. Prosesnya juga harus bersih. Tidak boleh macam-macam. Ngomong juga dilarang, ngobrol. Kita tidak percaya kalau ngobrol gitu nanti ini rusak gitu. Buang angin juga apalagi. Kalau buang angin sangat membuat tape itu benar-benar tidak jadi. Wah, betul-betul. Jadi dalam proses itu tidak diharapkan ada gangguan-gangguan yang tidak baik. Dan sangat berdampak. Kalau dia prosesnya bagus sampai dia berair, ada seperti alkohol tuak yang kalau kita minum menyegarkan tubuh. Gitu dari air tape itu. Sampai menetes-netes saking bagusnya. Itu proses fermentasi. Ragi itu bekerja. Yang mau dikatakan kerajaan surga itu tidak menyepelekan hal-hal terkecil. Tindakan-tindakan kecil bisa berdampak sangat luar biasa. Sapaan, senyuman, itu bisa berdampak luar biasa. Tidak harus wah-wah. Tidak harus seluruh dunia ini langsung kita jangkau. Dari tempat di mana kita berdiri, dari kemampuan kita yang terbatas, orang yang mengandalkan firman Tuhan, itu yang mau dikatakan ibarat biji sesawi yang kecil itu, dia bertumbuh dan berguna. Gua bayangkan sampai burung datang, itu kan berguna. Bersarang di sana. Artinya tempat kehidupan. Demikian hati manusia yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang juga kan suka datang. Kalau di sini burung gambarannya. Mengingat dia orang akan, aduh,
Kapan bertemu ya dengan dia? Kalau sampai orang mengingat nama kita, apa sih kok itu melulu diomongin? Apa sih yang kita ingat dari situ? Kalau sampai begitu, silakan 12. Tapi dengan mengingat nama, dengan mengingat hati yang baik, orang rindu. Orang tidak terpaksa untuk bersama kita. Tapi menghadirkan kehidupan. Gitu. Dan dengan ragi itu tadi ada proses yang memang kita tidak lihat tapi terjadi membawa kebaikan. Wah, itu luar biasa. Hidup ini juga begitu. Siapa melihat bibit pepaya di sana? Hanya ditaruh begitu saja, 3 bulan, 4 bulan dia tumbuh. Siapa melihat dia pertumbuhan? Tidak ada. Sampai berbuah dan ada yang matang, ada yang bisa dimakan. Dan membawa kesejukan, kesegaran. Kira-kira demikian anak-anak Tuhan yang selalu bergantung kepada kuasa Tuhan. Dalam setiap sejarah kehidupan menurut nats ini dikatakan, atau topik minggu ini, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi tidak hanya sesuai waktu Tuhan itu bekerja dalam hidup manusia, tidak. Dari kita mulai di kandungan seperti ungkapannya sama para hambanya terdahulu. Dan sampai mati pun, dan sampai nanti juga tetap Tuhan itu. Tuhan kita itu adalah kekal. Dan dia omnipresent, maha hadir. Hadir di hati kita, hadir dalam hidup kita. Di waktu yang terbatas yang disebut kronologi, jam, bulan, dan tahun, minggu, dan seterusnya. Di waktu yang merupakan kesempatan anugerah, kairos itu, Tuhan merangkul dan menata hidup ini dari waktu yang kekal. Aion itu. Dia pemilik waktu yang kekal, memberikan kesempatan bagi manusia hidup di bumi kronologi, dan memberikan kesempatan kairos. Bagaimana anak-anak Tuhan memakai itu dengan baik. Kita ditempatkan di bumi ini. Coba bayangkan. Apakah memang saya sudah mau seperti biji sesawit itu? Atau seperti ragi yang baik itu? Dan ini khotbah juga untuk saya, Ibu Bapak. Bukan hanya untuk jemaat ya. Sebagai pendeta juga saya harus merenungkan ini dengan sungguh. Karena apa? Kita diberi Tuhan kesempatan menilai hidup, menilai keadaan. Tapi kita dapat menilai diri kita sebenarnya siapakah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, ketika kita sendiri. Cobalah nanti duduk sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap dunia, terhadap sesama, dalam pekerjaan. Kita sendiri nanti menilai, ketika sendiri. Apa kita seorang yang jahat, apa kita yang selalu memaki-maki, seorang yang tidak menghargai orang, atau seorang yang peduli. Nanti duduk sendiri, merenung. Tengah malam, sangat bagus. Jadi tidak orang, bukan atas penilaian orang, tapi diri kita. Kita coba dulu. Itu yang disebut kontemplasi atau perenungan. Atau di agama lain disebut bertahanut. Begitu. Merenung. Mencoba bercermin dari dalam diri sendiri. Apakah saya sudah seperti biji sesau yang kecil? Yang memang akan tumbuh dan memang selalu mengharapkan Tuhan dan memang mengharapkan kehidupan, atau seperti ragi yang memang mampu mengembangkan adonan menjadi lebih baik dalam keadaan baik, bukan menjadi adonan yang kemarin saya dengar ada istilah bantat ya, adonan yang bantat kalau ukurannya tidak pas, cara pengolahannya tidak pas. Wah, luar biasa juga. Saya pikir hanya di dunia pertanian yang harus ada tepat cara, tepat waktu, tepat dosis. Ternyata untuk adonan harus tepat dosis dan tepat cara. Dan itu tidak jauh dari kita. Dalam hidup kita. Dan sebiji sesawi, jikalau digambarkan Ibu Bapa, bekerja begitu nyata. Kalau Tuhan mengatakan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Sebegitunya kah? Apakah mengenal Tuhan itu simsalabim abrakadabra? Maka perumpamaan ini sebiji sesawi sebenarnya protes atau sindiran kepada ahli Taurat, orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan.
Ternyata sebiji sawi pun tidak ada imanmu. Kamu hafal khatam isi Alkitab itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Alef, bet, het. Dari huruf alef atau dari huruf alfa sampai omega di perjanjian baru. Atau alif bata menurut saudara-saudara kita yang belajar Al-Quran. Semua lengkap. Tapi ternyata tidak hanya menyangkut kognisi atau pengertian. Tapi diharapkan menjadi orang yang kasih bergerak. Kalau saya melihat biji kecil ini, sawi kecil ini katakan memindahkan gunung, ya betul. Orang yang mengharapkan firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saya lebih cenderung menggandengkan ini dengan kunci kontak mobil, dengan dinamo starter. Iman itu seperti kecil sekali kunci itu. Dinamo, mesin besar hidup. Setelah hidup, membawa kontainer. Berat sekali dan banyak sekali. Demikian firman Tuhan dan kehidupan orang percaya itu. Seperti biji sawi yang kecil ketika berandalkan Tuhan, dampaknya akan dahsyat untuk kehidupan. Jangankan gunung, pulau pun dipindahkan. Dengan pikiran, dengan hati yang tulus. Apa ada itu dipindahkan? Ada. Memang ini gedung gereja ini langsung ada di sini plok. Tidak. Ini materinya diangkat dari gunung-gunung sana, Ibu Bapak. Memang hotel-hotel itu langsung berlantai 36. Itu kan gunung baru. Yang diangkat dengan teknologi dan hati pikiran yang tulus dirancang. Orang yang di dalam Tuhan memindahkan itu menjadi tempat yang bagus. Jadi tidak langsung, pindah gunung. Tapi pikiran dan hati manusia itu menjadi tempat kreasi yang luar biasa. Sehingga gunung itu pindah, ini udah gunung ini. Kalau di kampung kami udah gunung. Itu hotel Apensel itu udah gunung itu. Pasirnya, batunya, dari mana itu gunung dipindahkan. Tapi dengan hati, dengan ilmu yang mengandalkan Tuhan. Jangankan pulau, jangankan gunung, bumi ini juga. Kita percaya bisa pindah ke Mars atau ke planet lain. Dengan ilmu, dengan hati, kalau bersama Tuhan. Bukan seperti metode Nimrod di Babel. Hal yang sangat kecil itu bisa berdampak luar biasa. Maukah saya, maukah kita untuk itu? Lalu yang berikut dikatakan memilih yang paling berharga. Apa itu? Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Coba bayangkan. Dia melihat harta memang dalam skop ruang yang kecil, tapi dia memikirkan juga untuk membeli ladang itu. Artinya dia berencana untuk mengadakan pekerjaan yang lebih luas. Mungkin itu seperti doa Yabes ya, kalau di Alkitab. Perluaslah ladang pelayananku. Tapi mana mungkin Tuhan memberi ladang yang lebih luas kalau ladang yang kecil pun tidak dibenahi dengan baik. Tidak mungkin dong. Orang yang setia dalam perkara kecil akan menjadi orang yang setia dalam perkara besar. Kalau tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana perkara besar mau dilakukan? Itu berlaku umum. Itu yang disebut vocatio generalis. Untuk kita, di rumah masing-masing. Panggilan Tuhan yang secara umum. Sebagai orang tua, sebagai pelayan atau dimanapun. Dan ada juga panggilan khusus vocatio spesialis. Kita khusus dipanggil menjadi pendeta, dipanggil menjadi penetua, dipanggil menjadi umat Tuhan. Berarti tugas kita ada di situ. Diharapkan dari hal kecil lah dimulai. Bukan langsung, wah. Diharapkan orang yang setia dalam perkara kecil. Maka setia dalam perkara besar. Luar biasa.
Ini dia. Dalam hal ini ada seorang yang menemukan harta di ladang, lalu dipendamkan lagi oleh sebab sukacita pergi ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Wah, ini dua versi lagi ini. Ternyata ada seorang, kalau di ladang berarti petani. Tapi ini juga disebut seorang pedagang, petani dan pedagang. Wah, ini luar biasa. Petani itu hidup dari keringat tanah yang diolah. Orang yang menghargai dirinya adalah orang yang menghargai tanah. Karena kita juga dicipta dari situ. Orang yang mau hidup, hargailah tanah. Bukan dilululantahkan. Karena dari situlah saya, ibu bapak, dicipta Tuhan. Dan kita bertanggung jawab secara jasmani dari situ, tapi secara roh kita adalah milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Wah, jadi tanggung jawab ekologi ya. Membaca ini saya saja teringat seorang yang terpenjara yang dicurigai karena dia pada awalnya harus bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup keluarga ayahnya. Ini tahu-tahu dia ditangkap entah karena dicurigai dia entah teroris. Cerita ini mungkin ibu bapak pernah dengar. Bagaimana anakku, ini ladang kita sangat luas. Gimana ini tinggal papa sendiri yang mengolah. Bagaimana ini anakku, katanya lewat telepon. Wah, tenang saja Pak. Jangan kasih tahu kepada siapapun, katanya. Di situ telah kusimpan senjata ini di lahan yang luas itu, katanya. Akhirnya datang Densus 88 malam-malam menggali semua, mencari katanya senjata itu di situ karena melalui alat telekomunikasi di penjara anaknya. Oh, berarti di sini disimpan, digali, ternyata tidak ditemukan. Lalu dia menelpon bapaknya. Aduh, saya meminta seseorang kamu untuk ikut kita mau menggali ladang ini. Ternyata Densus 88 yang datang anakku. Ya udah Pak, tenang aja. Kan sudah diolah tanah itu oleh Densus 88. Bapak tinggal nanam, katanya. Artinya orang terpenjara itu memiliki kelicikan tersendiri begitu. Sehingga tanah yang tidak sempat diolah sendiri, katanya. Wah, ini artinya untuk hal yang jelek pun berdampak. Apalagi untuk hal yang baik, kalau kita itu selalu kita pikirkan, kita lakukan. Hal yang baik itu kita pikirkan, hal yang membangun itu kita pikirkan. Orang yang memikirkan membangun tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia akan memikirkan orang lain. Tidak hanya memikirkan perasaannya sendiri. Dia akan merasakan perasaan sesamanya. Ini yang diharapkan dari anak-anak Tuhan. Dan itulah mutiara itu. Ketika ditemukan oleh seorang petani dan seorang pedagang itu, apa yang mau dikatakan? Dia lebih memilih kerajaan surga. Ketika dia dipanggil, dia melihat, oh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu. Betul. Di situ panggilan umum khusus itu tadi. Ada memang yang umum imamat am orang percaya, ada yang khusus ya kita ini dalam pelayanan ini punya tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Bukan kepada manusia loh. Hanya dampak kepada manusia. Kita mengasihi siapapun. Yang cantik, yang jelek seperti saya, yang miskin, yang kaya, kita saling menghargai begitu ya kira-kira ya. Saling menghargai. Kalau misalnya ladang itu, tempat menanam biji itu, adalah gereja Tuhan. Apakah di gereja zaman ini secara umum ya, sudah menjadi tempat Tuhan menanam biji yang kecil dan akan berdampak luar biasa? Ini bukan isapan jempol. Di mana-mana sekarang gereja, maaf. Mungkin masih banyak orang yang tulus, jemaat, pendeta, pelayan yang tulus. Tapi di mana-mana sekarang gereja seperti membangun dirinya jadi Tuhan dan Tuhan. Tidak mungkin saya sebagai pendeta membangun diri menjadi Tuhan bagi sesama saya. Ini padahal diharapkan kita akan menjadi saudara seiman satu sama lain, saling menghargai. Semakin dalam menggali, melihat mutiara,
firman Tuhan itu, semakin dalam setiap pribadi mengerti dan mengasihi sesama. Omong kosong. Kalau katanya Pak Pendeta Budianto itu belajar Alkitab dalam-dalam, menggali seperti di sini. Bahkan sampai saya baca dari kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada akhirnya disebut dalam kitab Wahyu pasal terakhir itu. Luar biasa Ibu Bapak, apa dikatakan? Ketika Tuhan menciptakan bumi, dan pada akhirnya dikatakan di Wahyu 22 ayat 21. Ini yang diharapkan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami sekalian. Dan ditulis dengan kata amin. Dibuka dengan pada mulanya Allah menciptakan, dan ditutup dengan kasih karunia. Itulah Tuhan yang memiliki sejarah itu. Bahkan Yesus menyejarah masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia juga, untuk mengerti Ibu Bapak dan mengerti saya, mengerti kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan itu. Dia memberi harta yang terindah bagi kita. Mari kita kejar. Mari kita mengikat diri dengan itu. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau ditanya sekarang siapa yang mau menjual, jangankan menjual, untuk berbagi saja mungkin berpikir. Minggu lalu kita membahas tentang moral reasoning untuk remaja begitu secara virtual. Bagaimana anak-anak manusia membuat keputusan-keputusan moral gitu, dalam menentukan sikap. Apakah ketentuan itu hanya berlaku untuk orang lain? Saya mengangkat seorang pendeta yang berkhotbah. Kalau ada dua, milikmu bagilah, kasihlah kepada orang lain. Satu. Begitu pendeta pulang ke rumah, dilihat jasnya yang dua, satu hilang, tidak di situ. Dia bertanya kepada anaknya, mana jasku? Satu lagi. Kan Bapak tadi di gereja yang berkhotbah, sudah kuberikan satu pada orang yang membutuhkannya. Lalu apa kata Pak Pendeta itu dan Ibu Pendeta itu? Ya kira begitu. Bukan hanya Pak Pendeta ya, Bu Pendeta juga, Bu. Gitu. Itu bukan untuk kita, nak. Itu untuk jemaat. Jadi hanya jemaat yang berbagi. Pendeta itu juga tidak perlu berbagi. Nah ini, Ibu Bapak, firman ini pedang bermata dua. Maju kena, mundur kena. Sambil saya berkhotbah juga, saya harus mendengar khotbah ini. Karena bukan saya yang lebih pintar dari Ibu Bapak. Atau Ibu Bapak lebih bodoh dari saya. Tapi firman ini menaungi hati kita semua. Kecuali Yesus ya. Kalau Yesus yang berbicara langsung, memang itu langsung kepada kita. Kalau pendeta seperti saya ini, harus menerima firman ini juga saat ini. Maka selalu dikatakan untuk menyapa kita secara bersama-sama, dan menyapa kita secara pribadi. Jadi harus berdampak pribadi dan berdampak komunal. Itu yang diharapkan. Itulah mutiara itu, mutiara kasih yang ditemukan oleh seorang di sini petani dari sudut kiri. Saya lihat dari surga itu umpama harta yang terpendam dilarang, berarti petani. Oleh sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya memilih ladang itu. Demikian pula harta dari surga seumpama seorang pedagang. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, berarti orang yang dekat dengan laut ini juga kan mencari mutiara. Dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli seluruh aspek kehidupan kita, dinaungi, disapa oleh Tuhan. Yang diharapkan, apakah kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Minggu lalu saya menyinggung bagaimana saudara kita yang berbeda agama dengan kita selalu mengutamakan Tuhan. Saya salut dengan itu. Sangat salut. Ketika naik mobil, bismillah. Ketika mengawali, bismillah. Apa kita ketika mau jalan, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus sertai. Kira-kira begitu menurut saya. Itu hal tindakan yang langsung. Maka dalam bersikap pun selalu di dalam tuntunan kasih Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berserah dulu kepada Tuhan. Baru melakukan setiap tanggung jawab dan tugasnya. Soal sempurna tidak sempurnanya, mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Pendeta juga tidak ada yang sempurna. Sama seperti istilah kawan saya waktu dulu ada kita sama ujian, dia gambar ada rockers. Rockers juga manusia. Loh.
Jadi Rokers katanya manusia juga gitu. Oh, pendeta juga manusia di satu sisi, tapi pendeta juga harus tahu tugasnya adalah sebagai hamba Tuhan yang harus mengingatkan sesama jemaat dan menguatkan, memberikan firman Tuhan dan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu tugas saya selama 4 tahun bersama Ibu Bapak di sini ya. Mungkin wah ini pendeta ini sangat gimana ini. Tapi lihatlah hatinya. Kalau hatinya tulus kok Ibu Bapak. Tidak ada neko-neko. Bukan mencuci diri. Tidak ada mau matilah ini. Tidak ada. Keinginannya sama seperti Ibu Pendeta Yosidit saya kira. Ketika mengawali nanti di sini Ibu. Kalau bersama Tuhan yakinlah. Di sini banyak orang-orang baik kok. Ya Bu ya. Banyak saudara-saudara kita di sini. Ada ibu kita yang pernah tua. Ada ayah kita. Ada saudara kita. Yang bisa kita ajak berkomunikasi dengan baik. Banyak. Kalau banyak saya, karena ibu tidak sanggup memang. Harus begitu. Dan tetap saling menopang. Itulah yang menemukan harta terpendam itu. Dan disebutkan ini yang terakhir Ibu Bapak. Apapun yang kita lakukan dari awal sampai akhir ada di dalam Tuhan, maka dikatakan demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduk-duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Wah, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita Ibu Bapak. Karena kesalnya di dunia ini kalau kita lihat ada orang yang digil, pengen rasanya, aduh, mati saja ini, kaum saja. Jadi larang ternyata Ibu Bapak. Ini bukan tugas kita. Ini tugas Tuhan yang akan diberikan bagi hamba-hambanya, malaikatnya. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dapur api. Di sanalah akan ada terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wah, ini mengerikan ini Ibu Bapak. Dapur api, kertakan. Jadi kira-kira begitu, bertabrakan gigi itu sakit. Wah, saking sakitnya, mengerikannya kira-kira begitu. Hukuman itu bagi orang jahat. Seperti gertakan gigi yang berbenturan, saking pikirannya sudah kalut, hatinya juga kalut. Akhirnya gigi yang gemetar. Wah, ini luar biasa. Lalu Tuhan Yesus bertanya, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Oh, ternyata sudah jadi mengerti kan? Nah, ini luar biasanya, dari yang tertutup, dari telinga, dari hati yang tertutup, menjadi terbuka. Jadi diharapkan, ketika firman Tuhan berkumandang, maka setiap hati yang tertutup itu, mari buka Ibu Bapak, Saudara-saudara. Mari, Tuhan mau hadir. Membuka pendengaran, membuka hati kita masing-masing. Dengan kuasa rohnya. Mari. Lalu dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Artinya apa yang memang kita miliki itu selalu yang kita keluarkan. Sama seperti bank. Pikiran kita itu seperti bank, hati kita itu seperti bank. Atau seperti gudang. Apa yang kita simpan, ya itu yang kita tarik. Hal-hal baik yang kita masukkan dalam pikiran, dalam hati kita, itu yang kita keluarkan. Itu yang kita pakai. Dan diharapkan hal-hal baik itulah yang dimasukkan dalam hati, dalam pikiran, maka itu yang kita keluarkan bersama. Sehingga bumi ini pun semakin baik, kehidupan ini pun semakin baik. Luar biasa, Ibu Bapak. Apa yang kita simpan, itu nanti yang kita ambil. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita taruh di dalam gudang, apa yang kita simpan di dalam bank, ya memang itulah yang sanggup. Gak mungkin di bank saya simpan 10.000 lalu saya tarik 10 juta. Mana mungkin contohnya. Gak mungkin. Dan analoginya seperti itu. Yang kita simpan, yang kita masukkan dalam hati kita, dalam hidup kita, maka itu juga nanti yang kita pakai untuk siapapun. Agak panjang khotbahnya Ibu Bapak ya. Udah mau setengah 10 ya?
Bagaimana? Boleh 2 jam lagi? Soalnya ini yang terakhir. Hah? Enggak mungkin lah. Saya juga capek. Ibu bapak juga bosan kan? Mungkin. Saya kira karena terlalu banyak perumpamaan itu kita dapat petik satu-satu ya. Kita petiklah. Biji sesawi yang kecil berdampak. Radi yang berproses. Bagus kerjanya. Untuk roti, untuk kehidupan. Sesuatu yang ditemukan yang baik. Kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Dan yang terakhir, kita mengingat upah kita ada. Karena Tuhan membuat seleksi pada akhirnya. Kita juga demikian. Orang baik dan orang jahat tempatkan dalam tempat yang berbeda. Saya percaya jemaat Gereja Pouk yang ada di rumah sekarang maupun kita di sini. Tidak ada seorang pun yang mau ke tempat yang mengerikan itu. Gertak gigi itu. Tapi kita mau ke tempat kehidupan itu. Itu Bapak Mauren langsung tahu bahwa khotbah ini sudah mau selesai. Begitu. Itulah artinya memakai perasaan dan hidup. Betul Pak Mauren akan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati semua Ibu Bapak. Bu Pendeta, selamat datang di sini beribadah. Tuhan memberkati pelayanan tempat. Tuhan memberkati jemaat di rumah dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Joyful dengan judul Puji Tuhan.
Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Juga untuk jemaat yang sedang beribadah di rumah dan kita semua yang ada di gereja ini. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, sudah dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dan sana Menghakimi dunia orang yang hidup ya. aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, Tuhan orang kudus, Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup ya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa, permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, pencipta alam semesta dan segala isinya, pemilik hidup kami, pemilik sejarah dan pemilik kedaulatan untuk setiap Engkau ciptakan. Kami bersembah sujud pada saat ini Tuhan, perkenankan hidup kami untuk selalu memuliakan nama-Mu saja dan mengasihi siapapun di tengah kehidupan kami. Pada kesempatan ini hamba-Mu memohon kiranya Tuhan tetap menyertai seluruh jemaat gereja-Mu Pauk Citra Grand ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, tua muda, orang tua kami dan anak-anak kami, dan semua yang kami kasihi, di rumah masing-masing, di perjalanan, atau mungkin di suatu tempat tertentu saat ini sedang memiliki pergumulan atau sukacita. Tuhan yang menaungi hati mereka. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus buat jemaat yang mengalami sakit. Tuhan tolong Opung Jeremy Manuel Simanjuntak, Guru Pasar Ibu, ibunda dari Bapak Penatua Joni Simanjuntak dalam masa perawatan saat ini di rumah Bapak Penatua Joni. Juga Opa Martin, adik dari Opa Hari Darmawan dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Esther Seregar, ibunda dari Ibu Albertina sedang dalam masa perawatan di rumah sakit Uki. Oma Margareta, ibunda dari Ibu Sandra dalam masa perawatan di rumah. Ibu Tianggur Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Opung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lampok Panjirio Sinaga dalam masa pemulihan. Ibu Rita Sianipar, ibunda dari Saudara William Samuel Gading Stompul dalam masa pengobatan. Bapak Penatua Daud Marpaung dalam masa penyembuhan di rumah. Dan jemaat seluruh yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan tolong sertai obat, berkati makanan, demikian juga perhatian semua keluarga, tenaga medis, atau siapapun yang bersama orang yang kami kasihi dan yang Kau kasihi. Menjadi semangat baru untuk mereka tetap kuat, berpengharapan, dan di dalam pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat semua kaum lansia gereja Pauk Citra Grand, Tuhan yang selalu merangkul, menggendong, dan memberi kekuatan sukacita. Demikian juga para pencipta lagu, komposer, dan musisi gereja, secara khusus gereja Pauk Citra Grand,
melakukan ibadah khusus di bulan ini untuk para pencipta lagu komposer, baiklah hasil karya mereka tetap membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih kuat bertahan dalam hidup ini. Keluarga dan keturunan mereka tetap juga dalam lindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ulang tahun pribadi maupun keluarga. Kau Tuhan yang selalu menyertai. Anak-anak yang sedang mencari universitas untuk pendidikan selanjutnya dan memasuki tahun ajaran baru, pada Tuhan kami serahkan. Bangsa dan negara Indonesia, pemimpin kami, Tuhan yang menyertai. Keadaan COVID-19 pada masa normal, kami mohon Tuhan jauhkan penyakit ini dari kami, sehingga kami kembali melakukan tugas kami seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayan dan program kerja POG Citra Grand, demikian proses pemilihan majelis dan proses pisah atau pertukaran pelayanmu di gereja ini, gembala jemaat. Engkau Tuhan yang menyertai. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan nama-Mu lah yang kami sembah. Karena Engkaulah Tuhan yang mulia, yang memperlengkapi kami semua, yang menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memberikan damai sejahtera. Untuk itu kami bersyukur. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus yang baik itu, dan penyertaan Roh Kudus oleh kasih, dan di dalam Dia yang telah menuntun kami terima berkat-Mu. Sebagaimana Yesus juga telah mengajar kami berdoa dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilahkan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti barisan depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Mari bersama kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan, kita akan menaikkan satu pujian dari PKJ 147 ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan.
berdua. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Bapa di surga, saat ini kami datang ke altar-Mu, menyampaikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur. Terimalah diri kami sebagai persembahan dan upah dari pertolongan-Mu. Berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk menghadirkan kedaulatan Allah di dunia ini. Ya Yesus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga, pelayan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, dan perangkai bunga Ibu Evita yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah baik dari gereja maupun dari kediaman masing-masing. Ibadah umum melalui Zoom. Jemaat dapat mengikuti ibadah pagi dan sore hari dari gereja maupun dari rumah melalui media Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Satu lagi tambahan dari bidang peribadahan, untuk data kehadiran jemaat, mohon agar jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom dapat menyampaikan jumlah anggota keluarga yang mengikuti ibadah di rumah dengan mengetik jumlahnya pada ruang chat di dalam Zoom. Bulan musik. Bulan musik pada minggu ini mengambil tema dari tradisional atau etnis. Dengan diadakan bulan musik ini diharapkan jemaat lebih mengenal dan memahami aliran musik berdasarkan genre dan penggunaannya di dalam ibadah, serta mengenang para pencipta atau komposer lagu rohani. Kisah sambut dan pelantikan peneguhan Gembala Jemaat Hope Citra Grand. Masa tugas Gembala Jemaat periode 2016 sampai 2020, Pendeta Dr. Budianto Silitonga akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Pelantikan atau peneguhan Gembala Jemaat periode 2020 sampai 2024, Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, Sarjana Sosiologi, oleh PGIW Jawa Barat, dan acara pisah sambut akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu pagi, tanggal 2 Agustus 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Kemudian untuk pemilihan majelis periode 2020 sampai 2024 akan diumumkan oleh panitia, nanti akan disampaikan oleh Bapak Penatua Willy. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu yang saya hormati, yang di gereja maupun di rumah. Saya mewakili dan atas nama panitia pemilihan Majelis Gereja Pok Citra Grand periode 2020 dan 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support dari Jemaat Gereja Pok Citra Grand karena proses pemilihan tahap 2 telah dilaksanakan dengan baik. Dan adapun 6 orang yang terpilih sudah diputuskan, dan bila tidak ada halangan maupun keberatan yang sah dari jemaat ataupun dari calon majelis yang terpilih, maka akan dilaksanakan peneguhan majelis periode 2020 dan 2024. Calon majelis yang terpilih yang pertama adalah Ibu Penatua Naomi Simanjuntak. Beliau terpilih kembali untuk menjadi majelis. Yang kedua, Ibu Penatua Roma Prince Aryani Saragi. Begitu juga penatua yang melanjutkan, Ibu Penatua. Yang ketiga adalah Bapak Hamonangan Sianipar. Dan yang keempat, Bapak Ferry Saud Panggabean. Kebetulan pagi ini Bapak datang dan Bapak terpilih. Yang kelima, Ibu Kori Marsaulina Borutobi. Yang keenam, Bapak Parulian Saragi Sitio. Proses pemilihan tepat pada waktunya dan sesuai dengan pedoman kerja Gereja Pok Citra Grand, maka setelah sah dari jemaat dan dari calon pemilih, kami panitia melaksanakan tugas dan akan dilaksanakan peneguhan. Demikian pengumuman dari proses pemilihan majelis periode 2020-2024. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang saya kasihi dan Tuhan kasihi, yang ada di rumah dan di gereja ini, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini, hiduplah dalam perlindungan, pemeliharaan, dan kedaulatan Allah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Ya, Cok. Kami persilakan saat teduh, ibadah minggu sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.